Hari ketiga, saya mulai lelah. Entah apa yang harus saya lakukan. Cara memecahkannya seperti apa? Saya tidak nyaman. Saya seperti tidak hidup. Saya seakan ada di dunia yang asing, tapi wujud saya ada di sini. Semakin hari, semakin tidak jelas mendengar suara orang lain. Yang saya dengar hanya suara bising nafas. Bagaimana cara saya menjelaskan pada mereka? Tidak akan ada yang mempercayainya. Setiap hari sudah saya lalui dengan mimpi-mimpi yang terus berlanjut tanpa jawaban. Dan hari saya dipenuhi kejadian aneh, sehingga bagi saya itu sudah biasa dan tidak merasa takut seperti sebelumnya. Hari itu berlalu hingga tepat saat selesai ulangan mid semester. Di sekolah ada acara pramuka wajib menginap. Saya pun menginap dan dari sanalah perubahan ada pada saya. Sorenya saya kembali ke sekolah dan saya diantar papa. Ini rasa sudah cukup waktunya, kamu harus berusaha ya. Maksud papa apa? Jawab saya penuh dengan tanya. Gak apa-apa, jaga dirimu. Kekhawatiran papa. Saya hanya mengangguk dan saya masuk ke gerbang. Lalu diadakan baris per baris. Kami bermain hingga malam tiba, tepat pukul 12 malam. Kakak pembina mengadakan permainan tutup mata untuk temukan siapa yang ditemukan. Setiap murid bermain di kelas masing-masing. Dibuat 4 baris, kami ditutup semua matanya, lalu jalan jongkok menuju pojok kelas. Jika sudah sampai, berarti kelompoknya yang menang dan beri hadiah. Kelompok 1, saya yang pimpin, dan kami ditutup matanya, lalu saya lompat jongkok. Saya merasa menabrak sesuatu tapi bukan meja, dan teman saya menabrak saya dan berteriak, "Sudah sampai belum sih? Perasaan baru sebentar deh." Seharusnya belum, tapi aku menabrak sesuatu. Mungkinkah ini temboknya? Jawab saya. Coba kau rasa saja jika kita teriak kalau menang. Jika iya, kita teriak kalau menang, kata teman saya. Lalu saya meraba dan menelan ludah. Ternyata bukan tembok, melainkan kaki berdiri keras sekali seperti batu. Tapi ini berkulit layaknya manusia. Saya mengintip sedikit ke bawah dan terlihat kaki terbakar dengan kuku panjang, berbaju putih. Dan dalam hati saya berkata, apa mungkin itu kakak pembina yang menakuti kami? Jika iya, untuk apa? Saya mengangkat tangan saya dan saya berteriak, "Kak, bisa bantu saya?" Di depan saya ada orang tidak. Dan ternyata, "Kamu mau main curang ya? Di depan kamu tidak ada apa-apa, tembok saja masih jauh," jawab kakak pembina. Lalu saya buka tutup mata. Dan kalian tahu apa yang saya lihat? Seorang gadis tanpa wajah. Ya, seakan berbicara tanpa suara. Tapi saya memahaminya. Bermainlah bersama aku. Bermainlah. Dan saya hanya terdiam. Hingga akhirnya saya berbisik pada teman saya di belakang. "Ini bukan tembok." "Lalu apa?" tanya teman saya. "Ini setan," jawab saya. "Kau jangan bercanda, kalau gitu kita muter balik aja yuk." "Kalah juga gak apa-apa," jawab teman saya. Kami pun muter balik, tapi hantu itu mengikuti saya sampai terdengar suara langkahnya. Membuat telinga saya sakit dan kami semua membuka ikat mata. Hantu itu hilang. Kami kalah. Dan selesai permainan, kami disuruh tidur di ruang lab bahasa. Saat tidur, saya tidak bisa tidur. Akhirnya teman saya bertanya, "Tadi itu benar-benar setan ya?" "Yaudah, mending kita bilang kakak pembina aja biar dilacak beneran orang iseng atau emang setan." "Tapi apa kakak pembina akan percaya?" tanya saya. "Coba dulu, ayo kita ke UKS, kakak pembina ada di sana." "Ayo," ajak teman saya. Kami akhirnya berjalan dan mencari kakak pembina. Ternyata UKS kosong, kata teman saya. Tapi saat saya lihat seperti ada yang tertidur di kasur UKS, lalu ditutup gorden. "Kata kamu gak ada orang, lalu itu apa?" kata saya sambil menunjuk. Tapi tidak, tadi gak ada.
Ya udah Ki, sana tanya Kak Om Bina kemana. Aku tunggu sini sambil jaga, siapa tahu Kak Om Bina lewat, suruh teman saya. Saya pun masuk UKS sambil berkata, permisi, apa kamu tahu Kak Om Bina di mana? Orang itu diam saja dan kakinya menggerakkan. Dan orang itu diam saja dan hanya menggerakkan kakinya. Saya mencoba semakin mendekat. Pikir saya, dia mungkin tidak mendengar. Tapi ternyata saat saya mau membuka gorden, tiba-tiba gorden pun bergeser. Ngik, ngik. Dalam hati saya, tidak mungkin ini setan. Tidak, saya pun mundur. Dan saya melihat ada yang merangkak dari kolong kasur. Semakin penasaran saya maju lagi dan membuka gorden. Ternyata, "Wah!" teriak saya. "Ada apa? Kamu kenapa berteriak keras?" tanya teman saya. Saya pun kembali dan mengajak teman saya pergi. Dan teman saya tidak mau pergi. "Kamu gimana sih teriak tapi gak ada hasil? Udah aku aja yang tanya," nekat teman saya. "Jangan, nanti kamu menyesal. Harusnya kita kembali aja. Udah lupakan itu. Lupakan aja niatan kita untuk melaporkan itu," ketakutan saya. Teman saya nekat dan ternyata dia sebelum masuk melainkan dia sudah melihat hantu itu merangkak hampir keluar pintu. Dan teman saya, "Apa itu?" "Tadi aku sudah bilang, kamu akan menyesal. Ayo kita pergi sebelum dia mendekat," ajak saya. Kakiku kram dan bolehkah aku berteriak? "Sedikit saja," kata teman saya. "Sudah ayo jangan teriak, nanti kita kena masalah," kata saya sambil menarik. Mata teman masih saja merasa tidak percaya. Dia cerita terus sepanjang malam. Sebenarnya kasihan, tapi apa yang bisa saya lakukan jika sudah terlanjur? Saya mencoba menenangkannya dan akhirnya dia pun bisa tidur. Saya juga masih berpikir, mungkinkah tadi itu suster ngesot? Saya pikir hanya ada di film, ternyata ada di dunia nyata. Tepat pukul 2 malam, kami dibangunkan untuk upacara. Saat hormat ke arah bendera, entah apa yang saya ingin lihat. Saya melihat-lihat sekeliling. Ternyata saya melihat dia menatap tajam dari pojokan sudut lorong. Dia merasa marah dan terganggu dengan kami di sini. Baginya permainan ini tidak pantas untuk kami. Dia seakan memberitahu bahwa ada rajanya yang menanti salah satu dari kami. Karena baginya ada manusia yang bisa merantai kami untuk selamanya. Tapi saya tidak melihat rajanya. Saya juga tidak tahu mau apa. Saya pun seketika meneteskan air mata karena terlalu serius melihat mata hantu itu. Sampai akhirnya kakak pembina memanggil saya sambil mencolek. Saya pun pusing dan entahlah, tiba-tiba saya pingsan. Saya dibawa ke UKS sesuai kata hantu itu. Rajanya pun menemui saya dan membangunkan saya. Dia berkata, "Kau yang dititiskan, garis leluhurmu jatuh kepadamu. Kini kami akan mengabdi padamu. Jangan pernah kurung kami. Kami tidak akan mengganggu siapapun." Lalu dia menghilang dan saya hanya termenung sambil memegang kepala dan berkata, "Apa yang dia katakan? Leluhur apa? Garis leluhur apa? Dan bagaimana ini bisa terjadi padaku?" Kakak pembina pun masuk dan memberikan saya teh manis hangat. Saya mengatakan tidak apa-apa. Saya pun kembali ke gabungan dan keanehan mulai menghilang. Suara nenek mulai terdengar kembali. "Sudah waktunya, tepat malam ini adalah malammu menjadi ratu kami. Jika kau merasa terancam, kami akan menjagamu." Sudah tepat waktu subuh. Akhirnya jam 7 saya dijemput papa dan saya pulang. Sesampainya di rumah, badan terasa pegal. Saya menceritakan semua kejadian yang saya alami. Dan kemudian orang tua saya membuka kisahnya. Lanjut ke part berikutnya.